warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, di sini Bu Enda akan menjelaskan materi tematik. Ini bukunya untuk yang tematik itu MRT 2A. Silakan anak-anak buka ya. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita buka ke halaman yang pertama, halaman 2, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, di sini hidup rukun di rumah yang pertama adalah pembelajaran PPKN. Kita mengenal kelima sila Pancasila, ya. Nah, lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Kemudian Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, di sini anak-anak di halaman 3 itu ada gambar burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu ada simbol-simbolnya. Ayo kita baca dulu ya untuk sila kelima Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk lambang-lambangnya, untuk sila pertama lambangnya adalah bintang. Kemudian sila kedua itu lambangnya adalah lantai. Sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya di rumah ya, untuk bunyi sila Pancasila dan lambang-lambangnya. Kemudian yang B adalah penerapan Pancasila di rumah. Jadi penerapannya sila kelima Pancasila yang pertama, penerapan sila pertama itu berdoa sebelum makan, itu ya contohnya. Kemudian melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, tidak berisik atau mengganggu ketika ada orang yang sedang beribadah. Yang keempat, beribadah tepat waktu ya. Kemudian sila kedua, menghormati orang tua atau kakak. Kemudian menyayangi adik. Kemudian apa? Senang berbagi dengan kakak atau adik. Kemudian langsung mencuci piring yang sudah dipakai makan. Jadi setelah makan, anak-anak itu piringnya jangan ditaruh sembarang tempat ya, tapi langsung dicuci di tempat cuci piring ya. Kemudian dicuci. Nah, kemudian bergotong royong membersihkan rumah bersama dengan keluarga. Kemudian untuk sila yang ketiga itu yang pertama adalah menghormati orang tua yang menggunakan bahasa daerah. Kemudian tolong menolong. Kemudian ada tidak bertengkar dengan saudara dan merawat dan menjaga benda-benda yang ada di rumah. Kemudian yang selanjutnya sila keempat ya, ada di halaman 4. Ini melakukan musyawarah bersama dengan keluarga. Kemudian membentuk panitia untuk acara-acara khusus seperti apa? Ulang tahun, kemudian hajatan, seperti itu ya. Kemudian pembagian tugas kerja. Dan yang kelima itu adalah berbakti kepada orang tua. Itu wajib ya anak-anak ya, kalian itu harus berbakti kepada orang tua. Kemudian orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Kemudian bersikap hemat dan pandai membagi waktu belajar, membantu orang tua dan bermain. Jadi sekarang itu kan kalian belajarnya dari rumah, jadi kalian harus pandai-pandai membagi waktu untuk belajar, untuk membantu orang tua dan untuk bermain. Nah, itu anak-anak tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian yang bawahnya itu adalah ada ungkapan. Ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna khusus. Jadi ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna khusus. Contohnya apa? Di sini ada tinggi hati, itu artinya sombong. Angkat kaki itu artinya apa? Pergi. Panjang tangan itu artinya apa? Suka mencuri. Kemudian kepala dingin itu artinya apa? Tenang. Dan buah tangan itu artinya oleh. Nah, ini adalah contoh ungkapan dan artinya. Nanti anak-anak bisa baca ya. Di
bawahnya juga ada contoh percakapan, nanti buat latihan anak-anak baca di rumah. Nah, selanjutnya yaitu di halaman 6 kita belajar menghitung jumlah buku anak-anak. Nah, di sini ada 2 kotak. Kotak yang pertama itu berisi tumpukan buku, ada 4 tumpukan. Nah, satu tumpukan ini berisi 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 4 tumpukan berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, atau 8 dikali 4 berapa? 32. Kemudian kotak yang satunya itu ada tumpukan buku, itu jumlahnya ada 6. Nah, kalau pertanyaannya jadi jumlah seluruh buku adalah jumlah, itu berarti ditambahkan. Berarti tadi 32 ditambah 6 hasilnya 38. Kemudian menghitung jumlah kubus. Nah, ini kubus anak-anak atau kotak. Ini jumlahnya ada 127 ya. Nah, kalau ditulis angka itu seperti ini, 127. Nah, dibacanya gimana? 120. Nah, 127 gitu ya. Contoh lagi misalnya 186. Berarti dibacanya ditulis gimana? 180. Nah, 6. Nah, gitu ya anak-anak ya. Tuh cara membacanya. Kemudian di bawahnya ini ada nilai tempat bilangan 3 angka. Jadi nilai tempatnya ada ratusan, puluhan, dan satuan ya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Kemudian bilangan puluhan disusun oleh 2 angka antara 10 sampai 99. Dan bilangan ratusan disusun oleh 3 angka antara 100 sampai 999. Contohnya gini anak-anak. Ini Bu Enda contohkan ya. Misalnya ini 156. Nah, ini 156. 100. Oh, 100 berarti di sini bacanya ratusan ya. Kemudian 5 itu adalah 50 berarti puluhan ya. Kemudian ini 6 itu berarti satuan ya. Kemudian misalnya contoh lagi 127 berarti di sini 100 berarti apa? Ratusan. Nah, di sini 20 berarti apa? Puluhan. Kemudian di sini ada 7 itu adalah satuan. Itu ya anak-anak ya. Ini ada nilai tempat, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nanti anak-anak bisa dilihat ya di halaman 7. Kemudian yang berikutnya itu adalah membedakan bunyi panjang dan pendek pada lagu. Jadi setiap lagu itu ada bunyi panjang dan bunyi pendeknya ya anak-anak ya. Ini contohnya ada Ruri Abangku, ciptaannya Ate Mahmud. Nah, ciptaan Ate Mahmud ini Bu Enda contohkan ya lagunya ya, nanti anak-anak bisa dinyanyikan di rumah. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, itu adalah contoh Ruri abangku ya. Nah, jadi bunyi panjang itu berarti yang nada yang dinyanyikan dengan panjang, kemudian pendek itu berarti nada yang dinyanyikan dengan pendek. Kemudian yang berikutnya adalah kuat dan lemah tekanan pada lagu. Di sini ada tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat, kemudian ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat. Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Contohnya seperti ini anak-anak. Ruri adalah abangku. Nah, itu kan ada tekanannya, ada tekanan kuat sama lemahnya ya. Rajin dan senang belajar. Nah, berarti ada setiap lagu Ruri Abangku itu ada tekanan lemah dan tekanan kuatnya. Ini sudah di garis di bawahnya ini ya anak-anak ya.
sini ada nada, melodi, dan dinamika. Nah, kalau bunyi dengan tinggi tertentu itu disebut dengan nada ya. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Kemudian kalau nada-nada tersebut dirangkai menjadi sebuah melodi. Nah, ini adalah nada, melodi, dan dinamika. Kemudian di bawahnya ada mapel PJOK, nanti diterangkan sama guru mapelnya Pak Anas ya anak-anak ya. Kemudian untuk tugasnya anak-anak nanti bisa mengerjakan penilaian pembelajaran halaman 12 dan 13 nomor 1 sampai dengan 10 saja ya. Nomor 1 sampai dengan 10 saja bisa dikerjakan di buku MRT ini yang 2A. Kemudian nanti tugasnya difoto dan dikirimkan di tugas grup kelas 2 PK ya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bu Enda jelaskan. Semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah ya. Di rumah tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau pergi-pergi jangan lupa memakai masker. Kemudian sering-sering cuci tangan. Udah itu saja ya anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf.